warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jirin NIM 202201011026. Pada video kali ini kita akan membahas tentang graf tak berarah serta bagaimana cara menentukan lintasan Euler dan sirkuit Euler dari graf tersebut. Baik, di sini kita diberikan soal terkait graf tak berarah dengan himpunan simpul sebanyak 8, yaitu simpulnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan memiliki 11 sisi, yaitu sisi AB, AC, BC, BD, CE, DE, DF, EF, FG, GH, dan HE. Baik, di sini pertanyaan yang kita disuruhkan itu yang pertama itu kita disuruh menggambarkan graf di mana dalam menggambarkan graf G kita memanfaatkan 8 simpul yang ada serta 11 sisi yang ada. Dan yang kedua itu kita disuruh atau kita diminta tentukan apakah graf G memiliki lintasan Euler. Sirkuit Euler atau tidak memiliki keduanya. Dan yang ketiga, jika graf tersebut memiliki lintasan, maka kita disuruh untuk menunjukkannya. Baik, dan yang terakhir itu kita diminta untuk menjelaskan alasan berdasarkan derajat simpul dan berhubungan dari graf tersebut. Baik, mungkin kita langsung saja ke langkah yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Baik, mungkin langsung saja yang ke langkah pertama atau pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu kan kita disuruh menggambarkan graf. Baik, langsung saja. Dari soal kita diberikan 8 simpul dan 11 sisi untuk graf yang akan digambar. Kan 8 simpul yang diberikan kan ini A, B, C, D, E, F, G, H, dan simpul yang diberikan atau sisi yang diberikan itu kan A, B, C, B, C, B, D, C, E, D, F, D, E, D, F, E, F, F, G, G, H, dan H, E. Baik, di sini saya sudah menggambarkan atau sudah membuat 8 simpul atau 8 titik. Jadi kita langsung saja menandai 8 simpul yang sudah kita berikan, yang kita sudah gambarkan ini. Baik, ini simpul A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H. Oke, simpul sudah ada. Jadi kita langsung saja menyambungkan atau menghubungkan simpul ini dengan sisi yang sudah diberikan. Sisi yang sudah diberikan pada soal kan seperti ini. AB, AC. Yang pertama AB. Mungkin AB simpul AB yang pertama kita hubungkan. Yang pertama AB. Simpul AB, simpul A atau titik A kita hubungkan ke titik B. Yang kedua itu dari soal itu simpul A dan C. Jadi kita hubungkan simpul A dan C. Yang ketiga itu simpul B sama C. Simpul B sama C. B sama C. Yang ketiga, yang keempat itu simpul B sama D. B sama D. B sama D. Yang kelima itu C sama E. C sama E. Yang keenam itu D sama E. Yang ketujuh DF. Titik D sama titik F. Yang kedelapan itu E sama F. E sama F
atau titik E sama titik F. Titik E sama titik F. Yang berikutnya F sama titik G. Titik F sama titik G. Dan berikutnya simpul G sama simpul H. Simpul G sama H. Dan yang terakhir itu simpul H, simpul H sama dan simpul E. Titik H ke titik E. Baik, di sini kita sudah menggambarkan sebuah graf yang terdiri dari 8 simpul dan 11 sisi. Mungkin itu saja. Silakan sebentar kita. Baik, mungkin kita langsung saja ke perintah kedua atau pertanyaan kedua, yaitu tentukan apakah graf G memiliki lintasan Euler, sirkuit Euler, atau tidak keduanya. Baik, untuk menentukan apakah graf tersebut memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler, maka terlebih dahulu kita harus mengingat definisi lintasan Euler dan sirkuit Euler. Baik, lintasan Euler itu lintasan yang melewati setiap sisi tepat satu kali, tetapi tidak harus kembali ke titik awal. Syaratnya itu terdapat dua simpul berderajat ganjil dan lainnya itu genap. Sedangkan definisi sirkuit Euler itu lintasan yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama dan melewati setiap sisi tepat satu kali. Syaratnya itu semua simpul memiliki derajat yang genap. Baik, untuk mengetahui apakah graf ini memiliki sirkuit Euler dan lintasan Euler, kita harus menghitung derajat pada graf ini. Maksudnya menghitung derajat pada graf ini yaitu menghitung derajat simpulnya, di mana derajat itu adalah jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Cara menghitung derajat itu kan di sini simpul A itu memiliki atau terhubung dengan simpul B, dan simpul C. Berarti simpul A ini memiliki dua derajat. Dan berikutnya itu simpul B. Simpul B itu terhubung dengan simpul A, simpul C dan simpul C dan simpul D. Berarti simpul B itu memiliki 3 derajat. Dan simpul C itu terhubung dengan simpul A, simpul B dan simpul E. Berarti simpul C ini memiliki 1, 2, 3 derajat. Dan simpul D itu terhubung dengan simpul B, E dan F. Berarti simpul D ini memiliki 1, 2, 3 derajat simpul. Dan simpul E itu terhubung dengan simpul C, simpul D, simpul F dan simpul H. Berarti simpul E ini memiliki 1, 2, 3, 4 derajat simpul. Dan simpul F ini terhubung dengan simpul D dan G dan E. Berarti simpul F ini memiliki 1, 2, 3 simpul. Dan simpul G ini terhubung dengan simpul F dan H. Berarti simpul G ini memiliki 2 derajat simpul. Dan simpul yang terakhir itu simpul H, dia itu terhubung dengan simpul E dan simpul G. Berarti simpul H ini memiliki 2 derajat simpul. Baik, karena kita sudah menentukan derajat pada setiap simpul yang ada pada graf ini, di sini karena kita sudah menentukannya, maka dari itu kita sudah bisa mengetahui apakah graf ini memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Baik, kita kembali ke definisi sirkuit Euler dan lintasan Euler. Baik, definisi sirkuit Euler itu lintasan yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama dan melewati setiap sisi tepat satu kali, yang memiliki syarat semua simpul memiliki derajat genap. Baik, dari definisi
sirkuit Euler, yaitu syaratnya itu kan harus simpulnya itu harus memiliki derajat genap. Tapi pada graf ini ada beberapa simpul yang memiliki derajat ganjil. Contohnya itu seperti simpul B, simpul D, simpul F, dan simpul C dengan memiliki derajat 3. Maka dari itu graf yang telah kita buat dari 8 simpul dan 11 sisi tidak memiliki sirkuit Euler. Baik, mungkin kita langsung saja ke definisi lintasan Euler. Definisi dari lintasan Euler yaitu lintasan yang melewati setiap sisi tepat satu kali, tetapi tidak harus kembali ke titik awal. Dengan syaratnya itu tepat 2 simpul berderajat ganjil dan lainnya itu genap. Cuman 2 simpul yang berderajat ganjil dan lainnya itu genap. Baik, kita lihat dari graf yang sudah kita gambar. Di sini memiliki 4 simpul yang memiliki 3 derajat ganjil, seperti simpul B, D, C, dan F yang memiliki 3 derajat ganjil. Kan syaratnya lintasan Euler itu harus dua simpul berderajat ganjil, lainnya genap. Karena di sini ada beberapa simpul yang berderajat ganjil, maka dapat disimpulkan bahwasanya graf yang kita buat ini tidak memiliki lintasan Euler. Baik, langsung saja ke pernyataan yang ketiga atau perintah yang ketiga. Kan perintah ketiga itu kita disuruh menentukan jika graf ini memiliki lintasan, maka kita disuruh itu untuk menunjukkannya. Berhubung karena graf ini tidak memiliki lintasan dan sirkuit, maka dari itu kita tidak bisa menunjukkannya. Mungkin langsung saja kita ke perintah keempat. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang keempat atau perintah yang keempat. Kita diminta untuk menjelaskan alasan berdasarkan derajat simpul dan keterhubungan dari graf yang kita sudah buat. Dalam graf yang kita sudah gambarkan ini, grafnya terhubung dari satu simpul ke simpul lainnya, misal dari simpul A ke B, A ke C, B ke D, dan seterusnya. Tetapi pada graf yang kita gambarkan ini kita dapatkan berdasarkan hasil analisis kita terhadap derajat-derajatnya itu graf ini tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Karena untuk cara sirkuit Euler itu memiliki 4 simpul berderajat ganjil, yakni B, C, D, dan F. Dan juga lintasan Eulernya itu dan juga tidak memiliki lintasan Euler karena derajat ganjil yang dimiliki graf yang kita gambarkan ini ada 4 simpul berderajat ganjil. Sementara untuk memenuhi syarat menjadi lintasan Euler itu kita hanya terpenuhi jika terdapat tepat 2 simpul yang berderajat ganjil. Sedangkan syarat sirkuit Euler itu akan terpenuhi apabila semua derajat genap. Jadi kesimpulan graf yang kita gambarkan ini yang terdiri dari 8 simpul dan 11 sisi tidak memiliki lintasan Euler maupun sirkuit Euler karena terdapat 4 simpul dan derajat ganjil, yaitu simpul B, C, D, dan F yang memiliki 3 derajat ganjil. Meskipun grafnya terhubung, tetapi graf ini tidak memenuhi syarat untuk lintasan dan sirkuit Euler. Sekian dan terima kasih.